perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama. Sebagai masyarakat mungkin sudah capek ya dengar perdebatan antara kebijakan Kang Deddy Mulyadi, terus ada dari KPAI, dari Komnas HAM soal anak-anak yang dididik di barak militer itu. Mungkin sudah jadi konsumsi sehari-hari saat ini. Karena memang lagi rame, debat sana, debat sini, ya kan? Nah, ujung-ujungnya nggak tahu kayak gimana. Saya pengen denger, meriak apa yang dikatakan oleh Komnas HAM soal ini. Mari kita play videonya. Ini bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu, dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik. TNI itu tidak memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mendidik anak-anak. Tetapi kayak Paskibra, kayak apa juga dididik disiplin. Dulu waktu di Pramuka juga sama, ada TNI-nya juga untuk mendidik kita-kita di Pramuka. Ini pendapat dari komisioner Komnas HAM. Masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu, sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya, dan tidak tepat, dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi, karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang pelindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian gitu. Oke, jadi mengirim anak-anak bermasalah ke militer ini bukan berdasar dari kajian. Tetapi Kang Deddy Mulyadi mengirim ke sana. Kemungkinan Kang Deddy Mulyadi sudah mengkaji soal itu di lapangan. Pada akhirnya Kang Deddy memutuskan untuk memperbaiki anak-anak yang bermasalah, seperti tersangkut geng motor, kemudian sering tawuran, bolos sekolah, mabuk-mabukan, dan lain-lainnya itu. Kemudian Kang Deddy juga memberikan statementnya atau memberikan tantangannya kepada KPAI, Komnas HAM untuk mengurusi anak-anak ini. Mari kita simak apa yang dikatakan sama Kang Deddy Mulyadi. Hanya dalam wacana perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Gimana pendapat teman-teman? Apakah setuju dengan ucapan Kang Deddy tadi? KPAI juga ngurus anak-anak sekian, Komnas HAM juga ngurusin anak-anak sekian, menggunakan metodologi masing-masing, ya kan? Kalau Kang Deddy dikirim ke barak, nanti Komnas Perlindungan Anak ngirim kemana gitu, terus Komnas HAM ngirim kemana atau dididik bagaimana? Silakan tulis komentar pendapat teman-teman. Apa sih komentar dari Menteri HAM ini? Apakah Menteri HAM juga kontra dengan kebijakannya Kang Deddy? Jadi gini ya, yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul, ya, atau pukul kakinya, supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu
menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM, dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Itu statement dari Menteri HAM bahwa kebijakan pemerintah Jawa Barat itu tidak melanggar HAM, kecuali pendidiknya ini menyakiti. Misalkan contohnya ada salah satu oknum TNI ketika lagi didik anak-anak di situ menyakiti supaya berubah. Misalkan anak-anak itu tidak bisa bangun pagi, cara banguninnya itu digebuk, dicubit atau apa seperti itu ya. Itu kan termasuk yang melanggar HAM, kata Menteri seperti itu ya. Oke, kalau memang begitu, berarti tidak ada melanggar HAM-nya. Jadi perdebatan selama ini nih soal kompetensinya aja gitu. Jadi yang diobrolin tuh TNI itu nggak ada kompetensinya soal itu gitu. Rata-rata seperti itu. Jadi yang kompetensi itu ya stakeholder yang lain gitu. Apakah di sana itu ada kesehatannya diperhatikan di barak TNI itu? Apakah memang anak itu hanya sekedar dididik saja sama bapak-bapak TNI? Mari kita lihat keterangan di mana Bapak TNI ini menjelaskan untuk mengurus anak-anak di sana. Secara umum kenakalan-kenakalan remaja ya seperti tawuran, mungkin bolos atau mungkin dengan orang tua dan lain sebagainya. Tetapi hari ini jadwalnya memang kita akan dalami oleh psikolog tentunya terkait dengan latar belakang kenapa, sehingga bukan mereka sebagai objek, tetapi kita juga lihat lebih komprehensif apakah lingkungan, ya latar belakang keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Nanti kita akan dalami satu-satu oleh psikolog yang akan standby tiap harinya datang dan akan melakukan assessment dalam kegiatan ini maupun adik-adik kita baik satu persatu orangnya, demikian. Nah, jadi di sana ada psikolog juga. Jadi untuk mengetahui latar belakang kenapa anak ini suka tawuran, suka minum-minuman, suka bolos sekolah, ngelawan orang tua dan sebagainya. Nanti psikolog itu akan laporan mungkin ya, ini kemungkinan pendapat saya aja. Itu nanti reportnya dikirim ke bapak-bapak TNI ini. Nah, kemudian bapak-bapak TNI ini akan mengajari sesuai dengan kasusnya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, juga bisa berefek jangka panjang gitu. Banyak yang bilang efeknya jangkanya pendek, ini paling juga beberapa bulan berubah, nanti berubah lagi seperti dulu. Katanya juga ada yang bilang seperti itu. Pendapat teman-teman silakan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe bersama saya Gus Rival di Val FM.